Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nana. Nah, untuk materi yang kedua hari ini yang kita pelajari yaitu surat Al-Ikhlas. Sebelum Bu Lisa menjelaskan apa arti Al-Ikhlas itu, mari kita membaca surat Al-Ikhlas secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahu samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sendiri artinya memurnikan keesaan Allah. Apa artinya Nana dari Al-Ikhlas? Ya, betul sekali. Memurnikan keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Nah, coba dihitung ya. 1. Qul huwallahu ahad. 2. Allahu samad. 3. Lam yalid wa lam yulad. 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi, kalau seandainya ada soal Allahu samad termasuk surat Al-Ikhlas ayat ke berapa? Coba dihitung ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Oh, ternyata ayat yang kedua. Nah, surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Oleh sebab itu dinamakan dengan surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas diturunkan sesudah surat An-Nas. Surat Al-Ikhlas sendiri itu terdapat di juz 30 dan urutan yang ke-112 dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas mempunyai nama lain. Apa nama lainnya? Yaitu yang pertama Al-Ma'rifah dan yang kedua adalah At-Tafrid. Kenapa kok dinamakan dengan Al-Ma'rifah? Karena untuk mengenal dan mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya. Dan Al-Ta'rif bermakna bahwa Tuhan itu Esa. Esa itu tunggal. Tunggal itu satu. Jadi Esa tunggal satu itu sama saja. Jadi kalau misalnya ada soal Allah itu Maha Esa. Esa artinya satu. Nah gitu ya anak-anak. Kandungan dari surat Al-Ikhlas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa. Esa artinya satu atau tunggal. Tidak ada sesuatu pun selain Dia dan tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Jadi tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada hakikat selain hakikatnya dan tidak ada wujud selain wujudnya. Jadi Allah itu tidak mempunyai wujud, tidak mempunyai bentuk dan tidak mempunyai rupa. Bagaimana rupanya Allah? Nah, kandungan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi Allah itu tempat meminta. Hanya kepada Allah seluruh makhluk menyadarkan segala kebutuhan dan permasalahannya. Jadi kalau misalnya anak-anakku ingin ada masalah, berdoa kepada Allah, meminta solusi kepada Allah. Nah, tidak boleh meminta kepada yang lain atau menyembah yang lain. Menyembah selain Allah itu dinamakan dengan syirik. Nah, jadi apa artinya syirik anak-anak? Menyembah selain Allah. Kandungan ayat yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah itu tidak beranak, jadi tidak mempunyai anak. Tidak ada Tuhan yang sejenis dengan Allah. Allah tidak diperanakkan, tidak mempunyai ayah dan tidak punya ibu. Allah itu berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri.
Allah adalah maha kekal dan tidak bermula. Jadi Allah itu tidak akan mati. Allah itu kekal. Okay? Oh iya anak-anakku. Nah, tadi kan Mulisa menjelaskan kalau menyembah selain Allah dinamakan syirik. Nah, orang syirik itu anak-anakku dosanya sangat besar. Syirik itu bagaimana sih? Misalnya menyembah pohon, menyembah matahari. Nah, itu adalah salah satu dari syirik. Nah, ya. Isi kandungan yang keempat, tidak ada sesuatu yang sebanding dan setara dengannya. Dalam hakikatnya, wujudnya maupun dalam sifat zatnya. Wujudnya Allah tidak sebanding dan setara dengan makhluknya. Ya, makhluk itu adalah ciptaan Allah. Sedangkan Allah itu disebut dengan Khalik, yaitu pencipta. Tidak ada sesuatu yang dapat menyaingi atau menyamai kedudukannya. Jadi, Allah itu maha tinggi, tinggi dalam segala sesuatu, tidak ada yang menyainginya. Maha suci dan maha tinggi, tidak ada yang menyamainya. Nah, pesan dari surat Al-Ikhlas. Pesannya apa dari surat Al-Ikhlas itu? Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah yang Maha Esa. Bagaimana cara berimannya? Yaitu dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perintahnya contohnya apa? Sholat, berbuat baik, dan lain sebagainya. Dan menjauhi larangannya. Larangannya seperti apa? Meninggalkan sholat, berbohong, nakal, berkata kotor, dan lain sebagainya. Okay? Yang kedua, menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mengharapkan sesuatu harus kepada Allah, tidak boleh mengharapkan kepada yang lain. Ya. Ketiga, meyakini bahwa Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu tidak mempunyai keluarga ya anak-anak. Sekali lagi Allah itu berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Meyakini, yang keempat meyakini bahwa tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang menyamai Allah. Allah itu maha tinggi, Allah itu maha segalanya. Nah, sekian sedikit penjelasan dari Berlisa. Kurang lebihnya Berlisa minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.